Itu. Ya, kondisi Indonesia dalam bidang demokrasi berapa nilai menurut Prof hari ini? Nanti aja lah. Nanti nilai. Oke. Daripada menilai nanti malah dilaporkan ke polisi. Ya, Kita bicara laporan orang ke polisi lah. Ya, Bro. Kasus Saiful Mujani ini kan menarik. Artinya, dan dia bergerak ke banyak titik sekarang. Itu nada yang disampaikan Saiful dari sisi hak sebagai warga negara, apakah sudah tepat, Bro? Oh, tepat. Sangat tepat. Dan bahwa Pak Prabowo juga mau bertahan untuk tetap di jabatan dengan menggunakan hak konstitusi juga tepat. Oke. Itu kan bicara soal penjatuhan presiden kan. Ya. Nah, begini. Hukum kita tuh mengatur dua-duanya. Kalau ingin menjatuhkan presiden dengan cara prosedural itu namanya impeachment. Impeachment itu harus diusulkan oleh sepertiga anggota DPR, hadir sidang 2/3, 2/3 dari yang hadir setuju, impeach gitu. Itu hak konstitusional, sudah diatur. Menjatuhkan presiden caranya gitu. Impeachment. Tapi juga ada cara menjatuhkan presiden tidak lewat impeachment. Lewat political participation, seperti dikatakan Saiful Mujani, yaitu lewat penggunaan hak menyatakan pendapat. Jadi presiden itu jamin oleh Undang-Undang Dasar bahwa jabatannya 5 tahun dan hanya bisa dijatuhkan dengan impeachment kalau melanggar 5 hal, itu kan ada kan? Korupsi, penyuapan, kejahatan besar, kemudian mengkhianati ideologi negara, mengkhianati negara, kemudian perbuatan tercela, ya itu bisa diimpeach. Tapi itu syaratnya berat. Meskipun ada itu, kalau 2/3 anggota DPR tidak mau, ya tidak bisa. Meskipun buktinya di depan mata. Perbuatan tercela buktinya di depan mata, korupsi di depan mata. Itu tidak bisa presiden dijatuhkan kalau koalisinya terlalu kuat. Oleh sebab itu, setiap presiden itu harus membangun koalisi yang kuat. Yang satu, yang mengusulkan dia dijatuhkan, di-impeach tidak lebih dari 1/3. Kalau terpaksa ada, tidak boleh sampai 2/3, karena itu bisa terjadi. Kalau zaman Pak Harto dulu kan, kalau ada orang mau mengubah undang-undang dasar dengan menggunakan 2/3, hadir 2/3 setuju, maka kita culik aja satu, agar tidak jadi. Nah, betul. Itu pendekatan politik. Memang harus begitu. Untuk menjatuhkan presiden itu harus dipersulit. Dan oleh sebab itu, pembela-pembela Pak Prabowo ini benar bahwa ya kalau menjatuhkan presiden itu dong. Tetapi ingat, di pasal 28 Undang-Undang Dasar ada 3 pasal dengan 4 ayat yang menjamin orang menyatakan pendapat, termasuk kalau misalnya berteriak agar pemerintah diganti, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan itu terbukti, itu yang berhasil di Indonesia kan. Waktu menjatuhkan Bung Karno kan itu yang berhasil. Iya kan? Kan tidak pakai sidang MPR Bung Karno. Dijatuhkan dulu baru diminta pertanggungan jawab. Pak Harto berhenti lalu baru sidang MPR. Tidak pakai impeachment Pak Harto. Waktu Pak Harto jatuh itu, Pak Harto sendiri yang membuat TAP MPR nomor 3 tahun 78. Cara menjatuhkan presiden itu satu, kalau benar-benar melanggar haluan negara, ya kan, diberi memorandum 1. Kalau memorandum 1 sudah dikeluarkan tidak mengubah sikap,